Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giananda Dede Nafasya. Di sini saya akan menjelaskan manajemen kontrak terkait jenis kontrak dalam pengadaan pekerjaan konstruksi. Pemilihan jenis kontrak dalam proyek konstruksi sangat berpengaruh terhadap pembagian risiko, mekanisme pembayaran, dan fleksibilitas pelaksanaan. Secara umum, terdapat beberapa bentuk kontrak yang umum digunakan. Yang pertama, kontrak lump sum. Dalam kontrak ini, nilai kontrak telah ditetapkan di awal dan tidak berubah kecuali terdapat perubahan ruang lingkup pekerjaan, cocok untuk proyek dengan desain yang sudah matang dan risiko perubahan yang rendah. Yang kedua, kontrak harga satuan, pembayaran berdasarkan volume pekerjaan yang selesai. Yang ketiga, kontrak turnkey, kontraktor menyelesaikan seluruh pekerjaan hingga siap digunakan tanpa keterlibatan penggunaan jasa dalam pelaksanaannya. Yang keempat, kontrak gabungan, kombinasi antara lump sum dan harga satuan. Yang kelima, kontrak desain atau build, penyedia jasa bertanggung jawab atas desain sekaligus pembangunan proyek. Risiko dalam pengadaan konstruksi. Yang pertama, ada keterlambatan proyek disebabkan oleh masalah perizinan, cuaca buruk, atau kendala teknis. Yang kedua, kenaikan biaya, adanya perubahan harga material atau pekerjaan tambahan yang tidak terduga. Yang ketiga, kualitas pekerjaan yang buruk akibat dari penggunaan bahan yang tidak sesuai spesifikasi atau pelaksanaan yang tidak profesional. Yang keempat, sengketa dan klaim terjadi akibat perselisihan antara penggunaan jasa dan penyediaan jasa terkait hak dan kewajiban dalam melaksanakan proyek. Peraturan dan standar teknis dalam konstruksi. Kegiatan konstruksi tidak lepas dari regulasi dan standar teknis yang bertujuan untuk menjamin keamanan, mutu, dan berkelanjutan proyek. Beberapa regulasi penting antara lain, yang pertama ada Standar Nasional Indonesia atau SNI. Misalnya SNI 1726/2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk bangunan gedung. Yang kedua, Peraturan Menteri PUPR berisi ketentuan teknis pelaksanaan pekerjaan termasuk standar mutu material dan metode pelaksanaan. Yang ketiga, ISO 9001 dan ISO 45001 berfokus pada manajemen mutu, sementara ISO 45001 mengatur standar keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keduanya sangat relevan dan dalam konteks proyek konstruksi. Kepatuhan terhadap regulasi ini adalah syarat mutlak agar proyek dapat lolos audit teknis dan legal. Penggunaan teknologi dalam konstruksi dan konsultasi. Yang pertama ada Building Information Modeling, teknologi pemodelan digital untuk merancang, membangun, dan mengelola proyek konstruksi secara lebih efisien. Yang kedua, drones atau GIS atau Geographic Information System digunakan untuk survei lahan dan pematangan proyek secara real time. Yang ketiga ada sistem e-procurement, memungkinkan proses lelang dilakukan secara online untuk meningkatkan transparansi efisiensi. Yang keempat ada Internet of Things atau LOT, digunakan untuk pemantauan peralatan konstruksi dan keamanan proyek secara otomatis. Selanjutnya ada etika dan transparansi dalam pengadaan konstruksi. Yang pertama, transparansi. Semua informasi harus terbuka dan dapat diaudit. Yang kedua, kompetensi yang sehat, tidak ada monopoli atau pengaturan tender yang merugikan. Yang ketiga, akuntabilitas, setiap pihak bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Yang keempat ada anti korupsi, praktik suap, kolusi, dan nepotisme harus dicegah dan ditindak sesuai hukum. Integritas adalah kunci utama keberhasilan proyek.
Bidang pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi sangat kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam terkait regulasi, kontrak, resiko, teknologi, serta etika. Dengan prinsip-prinsip yang tepat, proses pengadaan dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan menghasilkan proyek berkualitas tinggi. Metode pemilihan penyedia jasa konstruksi dan konsultasi. Pemilihan penyedia jasa adalah tahap krusial yang menentukan kualitas pelaksanaan proyek. Metode pemilihan harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan kompleksitas serta nilai kontrak proyek. Untuk pekerjaan konstruksi, yang pertama ada tender umum. Metodenya kompetitif, terbuka bagi semua penyedia jasa yang memenuhi syarat. Yang kedua, tender terbatas, hanya penyedia jasa tertentu yang diundang, biasanya untuk proyek kompleks. Yang ketiga, seleksi langsung, digunakan untuk pekerjaan dengan nilai kontrak tertentu atau kondisi khusus. Yang keempat, penunjuk langsung, dilakukan dalam keadaan darurat atau untuk penyedia jasa dengan hak eksklusif. Untuk jasa konstruksi, yang pertama, seleksi umum dilakukan secara terbuka dengan kriteria evaluasi teknis dan finansial. Yang kedua, seleksi terbatas, hanya mengundang konsultan yang sudah memiliki pengalaman dan rekam jejak tertentu. Yang ketiga, seleksi langsung untuk jasa konsultasi dengan nilai kecil atau bersifat unit dan spesifik. Yang keempat, penunjakan langsung diperbolehkan dalam kondisi tertentu, misalnya kelanjutan dari pekerjaan sebelumnya yang dilakukan oleh konsultan yang sama. Sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.